Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Islam Bandung akan mempresentasikan mengenai business plan usaha minyak kelapa yang bernama Coconut Oil Nucipera. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri. Saya sendiri yaitu Dea Sonia dan dua teman saya yaitu Hasna Faidah Hakim dan Tilda Paldian. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang pendirian bisnis. Kecamatan Surade merupakan daerah dengan lahan pertanian kelapa, sehingga berpotensi untuk menghasilkan bahan baku untuk pembuatan produk-produk turunan kelapa. Minyak kelapa sebagai salah satu produk turunan kelapa yang sangat memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi industri usaha kecil menengah. Dengan adanya kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia pada saat ini karena CPO menjual minyak goreng dengan harga domestik, sehingga adanya penimbunan stok, pengalihan barang modern ke pasar tradisional, dan kemunculan pundi-pundi. Maka kami berinisiatif untuk memiliki usaha produk minyak kelapa agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian logo perusahaan PT Nucipera. Visi dan misi. Visinya yaitu untuk menggali dan memanfaatkan potensi buah kelapa secara ilmiah untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat secara luas. Misinya yaitu untuk membangun usaha mandiri yang berkomitmen menjadi mitra pemerintah dan masyarakat yang berkualitas dengan menjaga dan melestarikan keseimbangan alam dan lingkungan masyarakat sebagai hubungan yang saling menguntungkan. Masalah dan solusinya. Masalah yang terjadi yaitu kelangkaan minyak goreng, sehingga kami memiliki ide bisnis untuk menjual minyak goreng dari kelapa. Selain masalah kelangkaan, sebagai masyarakat Indonesia yang mulai beralih untuk menerapkan gaya hidup sehat dengan mengganti minyak goreng menjadi minyak goreng kelapa karena mengalami permasalahan harga minyak kelapa yang lebih mahal dibanding minyak goreng. Dengan begitu, kami berusaha menciptakan minyak kelapa sehat dengan harga yang terjangkau bagi semua kalangan masyarakat Indonesia. Masalah lingkungan yang diakibatkan oleh proses produksi minyak goreng juga mendorong kami untuk menciptakan minyak kelapa karena proses produksi minyak kelapa lebih ramah lingkungan. Minyak kelapa pun bisa disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama jika wadah yang digunakan itu tidak terbuka. Selain itu, kehadiran bisnis minyak dari kelapa memungkinkan masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan minyak goreng di tengah kelangkaan minyak pada saat ini. Masyarakat bisa beralih dari minyak goreng biasa ke minyak goreng dari kelapa, serta minyak kelapa pun lebih sehat bagi tubuh dibandingkan dengan minyak goreng biasa. Selanjutnya yaitu peluang dan target pasar. Tren lingkungan yang memberikan momentum target pasar yaitu kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia yang akhirnya membuat harga minyak goreng naik berkali lipat dari harga normal. Merupakan sebuah peluang bagi produk minyak kelapa untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas. Pasokan minyak kelapa yang stabil dan juga harga yang terjangkau, kami tawarkan membuat produk minyak kelapa memiliki keunggulannya tersendiri untuk menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat untuk beralih dari minyak goreng ke minyak goreng kelapa. Kompetisi. Keunggulan kompetitif merupakan kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada pasar yang sama. Komponen-komponen tersebut adalah komponen kondisi faktor sumber daya, kondisi permintaan domestik, dukungan industri terkait dan industri pendukung minyak kelapa serta kondisi struktur, strategi dan persaingan yang dihadapi oleh minyak kelapa Indonesia. Hasil analisis Berlian Porter menunjukkan bahwa minyak kelapa Indonesia belum berdaya saing secara kompetitif pada kondisi faktor sumber daya alam yang dinilai belum dimanfaatkan secara optimal.
Kondisi infrastruktur yang belum merata di sejumlah wilayah menghambat rantai agribisnis kelapa. Kondisi permintaan domestik menunjukkan kenaikan dan belum terpenuhi, dan pada kondisi permintaan luar negeri, Indonesia belum memenuhi standar kualitas yang ketat di negara importir. Sinergitas antara industri terkait dan pendukung belum cukup mampu mendukung, terutama pada pasokan bahan baku. Hal ini disebabkan belum ada kerjasama yang baik antar petani dan industri sebagai pelaku usaha. Tingkat persaingan minyak kelapa di Indonesia cenderung tidak kompetitif karena utilitas industri yang rendah karena kurangnya pasokan bahan baku. Peran pemerintah belum cukup mendukung kondisi industri minyak kelapa. Untuk memenuhi permasalahan tersebut agar perusahaan kami dapat bersaing secara kompetitif, yaitu dengan bekerja sama dengan petani di daerah yang sama dengan tempat produksi kami, yaitu di Kecamatan Surade. Hal ini agar pasokan bahan baku di perusahaan dapat berjalan dengan lancar, sehingga tidak menghambat proses produksi minyak kelapa. Selain itu, untuk memenuhi permintaan di luar negeri, kami berusaha untuk memproduksi minyak kelapa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara importir. Selanjutnya yaitu aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu aspek hukum. Untuk bentuk badan usahanya yaitu perusahaan perseorangan. Kemudian izin usaha yang diperlukan. Yang pertama yaitu surat izin usaha perdagangan mikro, yang kedua surat izin tempat usaha, yang ketiga akta pendirian perusahaan, yang keempat surat izin usaha perdagangan, yang kelima nomor pokok wajib pajak, yang keenam nomor induk usaha, yang ketujuh BPOM, yang kedelapan izin lingkungan. Yang kedua yaitu aspek lingkungan. Dampak negatifnya, yang pertama asap yang ditimbulkan selama proses produksi minyak kelapa. Yang kedua, kebisingan yang ditimbulkan selama proses produksi minyak kelapa seperti suara mesin diesel dan musik yang diputar karyawan terlalu keras. Yang ketiga, limbah yang dihasilkan dalam proses pembuatan minyak kelapa dapat mencemari lingkungan. Manfaat positifnya, yang pertama peningkatan pendapatan pada masyarakat yang mempunyai kebun kelapa sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan. Yang kedua, memunculkan lapangan kerja baru di sekitar tempat usaha minyak kelapa. Yang ketiga, semakin banyak konsumen yang peduli terhadap visi dan misi usaha minyak kelapa karena minyak kelapa jauh lebih sehat dan aman. Yang ketiga, aspek teknis dan teknologi. Lokasinya, yang pertama yaitu lokasi produksinya di tempat strategis yang jauh dari kediaman masyarakat dan di lahan yang luas. Yang kedua, untuk lokasi pemasarannya, yaitu dijual di tempat produksi dan dipasarkan di tempat lain yang mudah terjangkau. Teknologi yang diperlukannya yaitu yang pertama wajan, yang kedua tungku, yang ketiga pengaduk, yang keempat mesin parut kelapa, yang kelima mesin pres santan kelapa, yang keenam penggiling untuk ekstraksi basah dan kering, yang ketujuh mesin penyaring hasil ekstraksi minyak. Baik, selanjutnya ada perhitungan keuangan usaha secara sederhana. Yang pertama ada uraian sumber pendanaan. Ada modal sendiri, persentasenya itu 57%, jumlahnya 131.170.750. Untuk pinjamannya persentasenya 43%, jumlahnya 100 juta. Jadi total keseluruhan persentasenya 100%, total jumlahnya jadi 231.170.750. Yang kedua ada pembiayaan modal investasi. Yang pertama ada tanah, banyaknya tuh 1, harga per unitnya 50 juta, jumlahnya 50 juta. Yang kedua ada bangunan, banyaknya 1, harga per unitnya 50 juta, jumlahnya 50 juta. Dan yang ketiga ada mesin peralatan,
yaitu ada mesin parut, banyaknya 1, harga per unitnya 245.000, jumlahnya 245.000. Lalu ada mesin pres santan, banyaknya 1, harga per unitnya 500.000, jumlahnya 500.000. Lalu ada penggilingan ekstraksi basah dan kering, banyaknya 1, harga per unitnya 53.800.000, jumlahnya 53.800.000. Untuk mesin penyaring hasil ekstraksinya 1, harga per unitnya 18.500.000, jumlahnya 18.500.000. Lalu yang keempat ada peralatan kantor, yaitu terdiri ada wajan, banyaknya tuh 1, harga per unitnya 250.000, jumlahnya 250.000. Lalu yang kedua ada tungku, banyaknya 1, harga per unitnya 50.000, jumlahnya 50.000. Lalu ada pengaduk, banyaknya tuh 1, harga per unitnya 25.000, jumlahnya 25.000. Lalu yang kelima ada alat angkut, banyaknya 1, harga per unitnya itu 25 juta, jumlahnya 25 juta. Lalu yang keenam ada alat lainnya, banyaknya 1, harga per unitnya 1 juta, jumlahnya 1 juta. Lalu ada infrastruktur, banyaknya 1, harga per unitnya 500.000, jumlahnya 500.000. Lalu yang terakhir ada biaya praoperasi, banyaknya 8, harga per unitnya 200.000, jumlahnya itu harga banyaknya dikali harga per unit 1.600.000. Total dari banyaknya itu ada 20. Total harga per unitnya senilai 200.070.000 rupiah. Jumlahnya ada jumlah dari harga per unit dikali banyaknya ada 201.445 juta. Yang ketiga ada biaya yang diperlukan. Yang pertama itu ada gaji, banyaknya tuh ada 3 karyawan, harga per unitnya 1.500.000. Untuk jumlahnya harga per unit dikali banyaknya 4.500.000. Untuk penyusutan, yang pertama ada mesin, banyaknya tuh 4 tahun, harga per unitnya itu 73.045.000, jumlahnya 18.261.250. Untuk peralatan kantor, banyaknya tuh masa 2 tahun, harga per unitnya 325.000, jumlahnya jadi 162.500. Untuk alat lainnya, banyaknya 2 tahun, harga per unitnya 1 juta, jumlahnya 500.000. Jadi untuk jumlah total penyusutannya itu 18.923.750. Untuk bunga pinjamannya itu 6%, harga per unitnya 100 juta, jumlahnya 6 juta. Untuk biaya pemasarannya tuh 1 liter, harga per unitnya 2.000, jumlahnya 2.000. Dan biaya yang terakhir, biaya lainnya 1, harga per unitnya 50 juta, jumlahnya 50 juta. Jadi total dari harga per unit yaitu 175.922.000. Untuk jumlah keseluruhannya jadi 29.475.720. Yang keempat ada biaya variabel. Yang pertama ada upah, banyaknya tuh 1 hari, harga per unitnya 50.000, jumlahnya 50.000. Yang kedua ada biaya bahan, banyaknya 100 butir per hari, harga per unitnya 2.000, jumlahnya 200.000.
Untuk jumlah harga per unitnya 52.000, jumlah dari keseluruhannya 250.000. Lalu yang kelima ada proyeksi pendapatan. Jadi sebagai hasil dari perhitungan proyeksi produksi dan harga jual diperoleh penerimaan pendapatan penjualan selama jangka waktu usaha. Berikut proyeksi produksi dan pendapatan kotor minyak kelapa selama penjualan 1 tahun. Untuk produknya tuh minyak kelapa, volumenya tuh 1 liter, harga jualnya senilai 19.500, penjualan 1 bulannya 11.700.000, penjualan 1 tahunnya 140.400.000. Selanjutnya ada pencapaian. Jadi saat ini PT Coconut Oil Nucifera telah dapat memproduksi minyak kelapa secara massal dengan kualitas minyak yang stabil. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan teknologi yang kami gunakan beriringan dengan penelitian dan pengembangan produk yang kami lakukan secara rutin. Adanya peningkatan ini juga membuat volume penjualan dan daerah pemasaran dan dapat kami perluas. Dalam melakukan aktivitas operasional, kami melakukan sesuai dengan struktur yang telah dibuat mengikuti fungsi dan pencapaian tugas. Setiap aktivitas di perusahaan dilakukan berdasarkan perencanaan yang berbasis evaluasi. Perusahaan pun memiliki target dan juga pencapaian target di setiap periodenya. Lalu ada pembiayaan. Untuk biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi minyak kelapa ini yaitu sebesar 231.170.750 rupiah, di mana dengan biaya tersebut kami akan menggunakannya untuk biaya modal investasi, biaya tetap, dan biaya variabel. Di sini kami juga melampirkan model bisnis kanvas dari usaha kami yaitu minyak kelapa Coconut Oil Nucifera. Poin yang pertama mengenai key partners. Terdiri dari pemerintah sangat berperan penting untuk akses terhadap pemberian kebijakan-kebijakan pada produk minyak kelapa ini. Yang kedua yaitu bisnis lokal. Bisnis lokal dapat dijadikan salah satu mitra minyak kelapa untuk memperkenalkan produk minyak kelapa dengan cara memasarkannya kepada target pasar. Yang ketiga yaitu petani kelapa. Bahan baku utama pembuatan minyak kelapa diperoleh dari petani kelapa sehingga petani kelapa termasuk key partners dalam bisnis ini. Yang keempat yaitu pengusaha catering makanan sehat. Biasanya mengganti minyak goreng dengan minyak kelapa agar makanan menjadi lebih sehat sehingga pengusaha catering makanan sehat menjadi salah satu key partners dalam bisnis minyak kelapa. Poin berikutnya yaitu mengenai key activities. Terdiri dari bahan baku, produksi, pendampingan petani yang bertujuan untuk meminimalisirkan biaya bahan baku pengolahan minyak kelapa, serta biaya distribusi pengangkutan pun dapat dikurangi. Yang berikutnya yaitu pemasaran dan riset dan pengembangan. Riset dan pengembangan berfungsi untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan peningkatan kualitas produk minyak kelapa untuk mengatasi kekhawatiran terkait kesehatan minyak kelapa tersebut. Riset dan pengembangan juga dilakukan agar perusahaan selalu lebih unggul dibanding kompetitor. Poin berikutnya mengenai value proposition. Terdiri dari produk lokal. Nilai lokal yang dimaksud adalah bahan baku yang tersedia langsung di wilayah proses produksi minyak kelapa yang digunakan dalam pembuatan produk tersebut. Secara tidak langsung dapat memanfaatkan sumber daya alam yang memiliki nilai jual. Yang berikutnya yaitu murni kelapa. Produk minyak kelapa ini merupakan produk yang berinovasi dalam memanfaatkan potensi lokal yang ada di daerah Surade, yaitu dari buah kelapa. Bahan bakunya yang mudah didapat dan produk minyak kelapa ini melalui proses penyaringan dan fermentasi secara alamiah tanpa menggunakan bahan kimia apapun. Yang ketiga yaitu proses pembuatan higienis. Poin berikutnya mengenai customer relationship yang terdiri dari konsumen ditemui langsung dan tidak langsung.
Dalam penjualan produk minyak kelapa, konsumen dapat ditemui secara langsung dengan membeli produk minyak kelapa secara offline. Sedangkan secara tidak langsung, konsumen dapat membelinya secara online atau lewat media sosial. Yang kedua yaitu edukasi konsumen terkait bahan minyak kelapa alami. Belum banyak masyarakat yang mengetahui fungsi produk minyak kelapa. Maka dari itu butuh adanya edukasi dan pengenalan tentang produk minyak kelapa ini, serta apa saja keunggulan yang terdapat pada produk minyak kelapa. Yang ketiga yaitu loyalitas. Mampu membangun hubungan emosional secara baik dengan konsumen, maka dibangunlah sikap loyalitas dalam berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung. Adapun pendekatan secara personal yang dilakukan, seperti dengan pemberian kartu ucapan pada saat pembelian produk minyak kelapa, saat konsumen berinteraksi secara langsung dengan pelayanan servis pada aplikasi chat dan media sosial, di mana kegiatan interaksi tersebut memanfaatkan teknologi sehingga dapat terjalin interaksi langsung konsumen secara banyak. Yang keempat yaitu customer care. Pelayanan yang diberikan kepada konsumen produk minyak kelapa harus mementingkan dari sisi kenyamanan dalam memasarkan produk ke konsumen, sehingga konsumen tersebut nyaman dalam berkomunikasi tentang produk yang mereka inginkan. Poin berikutnya yaitu mengenai customer segments. Terdiri dari semua kalangan karena hal ini menunjukkan produk minyak kelapa tidak memiliki keterbatasan dalam penggunaannya. Dengan melihat komposisi yang digunakan pada produk minyak kelapa yang akan dirintis oleh kelompok kami tidak menggunakan bahan kimia, bisa dikatakan produk minyak kelapa ini alami dari bahan baku yang fresh. Yang kedua yaitu toko minyak kelapa. Toko yang menjual minyak kelapa termasuk target pasar kami. Poin berikutnya yaitu mengenai key research. Terdiri dari pemilik usaha, bisa perorangan dan kerjasama dengan orang lain atau kelompok. Yang kedua yaitu pekerja yang mengoperasikan mesin pembuat minyak kelapa dan proses dilakukan oleh para pekerja. Yang ketiga yaitu petani kelapa, sangat penting dalam menjalankan usaha terhadap persediaan bahan baku dan keberlangsungan produk dalam eksistensinya. Yang keempat yaitu mesin parut dan mesin penyaring hasil ekstraksi, berfungsi untuk memarut daging kelapa sehingga mempermudah dan mempercepat proses pemarutan. Yang kelima yaitu mobil bak. Hal ini memudahkan pelaku usaha dalam mengangkut produk minyak kelapa yang akan didistribusikan. Poin berikutnya mengenai cost structure. Terdiri dari bahan baku, dalam proses penyediaan bahan baku minyak kelapa memerlukan dana yang tidak terlalu banyak. Hal ini dikarenakan bahan baku telah tersedia pada tempat produksi, sehingga dapat meminimalisirkan biaya bahan baku. Yang kedua yaitu biaya gaji karyawan, memberi upah kepada tenaga kerja harian atau bulanan pada usaha minyak kelapa. Yang ketiga yaitu biaya produksi. Biaya yang dikeluarkan untuk pembelian proses produksi minyak kelapa diantaranya adalah pembelian bahan baku sampai proses pengemasan produk. Poin yang selanjutnya yaitu mengenai channels. Terdiri dari Facebook, Instagram, dan e-market. Poin yang selanjutnya yaitu revenue stream. Yang pertama yaitu profit penjualan produk. Usaha produk minyak kelapa ini didapatkan dari hasil penjualan produk minyak kelapa yang akan diputar menjadi modal dan keuntungan dalam penjualan produk. Yang kedua yaitu dana investasi. Diperoleh dari anggota kelompok kami yang kemudian dana awal tersebut dijadikan modal awal dalam mendirikan usaha minyak kelapa ini. Yang ketiga yaitu penjualan ampas kelapa. Ampas kelapa hasil dari proses pembuatan minyak kelapa ini dapat digunakan sebagai pakan ternak sehingga kami menjualnya kepada para peternak. Yang keempat yaitu penjualan tempurung kelapa. Tempurung kelapa yang sudah tidak terpakai dapat dijual kembali kepada pembuat kerajinan dari tempurung kelapa. Lalu yang terakhir, kesimpulan, minyak kelapa sebagai salah satu produk turunan kelapa sangat memiliki potensi yang besar untuk menjadi industri usaha kecil menengah. Lalu komponen-komponen tersebut adalah komponen kondisi faktor sumber daya, kondisi permintaan domestik, dukungan industri terkait dan industri pendukung minyak kelapa, serta kondisi struktur, strategi, dan persaingan yang dihadapi oleh minyak kelapa Indonesia. Hasil analisis Berlin Porter menunjukkan bahwa minyak kelapa Indonesia belum berdaya saing secara kompetitif.
tingkat persaingan minyak kelapa di Indonesia cenderung tidak kompetitif karena utilitas industri yang rendah karena kurangnya pasokan bahan baku, serta peran pemerintah belum cukup mendukung kondisi industri minyak kelapa. Hal ini agar pasokan bahan baku di perusahaan dapat berjalan dengan lancar sehingga tidak menghambat proses produksi minyak kelapa. Selain itu, untuk memenuhi permintaan di luar negeri, kami berusaha untuk memproduksi minyak kelapa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara importir. Untuk biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi minyak kelapa ini yaitu sebesar Rp231.170.750. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.